Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah penuh makna dari khazanah budaya Jawa, yaitu tentang Satrio Piningit dalam budaya wayang. Sosok ini begitu misterius, namun juga menyimpan harapan besar bagi masyarakat sejak dahulu kala. Melalui cerita-cerita pewayangan, kita tidak hanya diajak menikmati hiburan, tetapi juga diajak merenungkan makna hidup, kepemimpinan, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur kita. Mari kita telusuri bersama, bagaimana Satrio Piningit dipahami dalam lakon wayang, apa simbolisme yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita sekarang. Wayang bukan hanya sekadar tontonan hiburan, melainkan juga tuntunan hidup yang syarat makna simbolis, filosofis, serta menjadi cerminan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Di dalam cerita-cerita wayang, kita menemukan gambaran kehidupan manusia yang penuh dengan perjuangan, cobaan, dan pencarian kebenaran. Dari sanalah muncul berbagai tokoh yang dijadikan simbol ideal bagi masyarakat. Salah satunya adalah konsep tentang Satrio Piningit, seorang kesatria misterius yang diyakini akan hadir di masa penuh kekacauan untuk membawa tatanan baru dan keadilan. Asal-usul gagasan Satrio Piningit dapat ditelusuri dari perpaduan antara tradisi pewayangan, ajaran spiritual Jawa, serta ramalan dalam serat-serat kuno. Dalam dunia pewayangan, terdapat banyak tokoh kesatria yang melambangkan sifat luhur, kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan keteguhan hati. Namun, Satrio Piningit berbeda dengan para tokoh yang sudah populer seperti Arjuna, Bima, atau Yudhistira. Ia bukanlah tokoh yang langsung tampak jelas dalam cerita wayang klasik, melainkan hadir sebagai sosok simbolis yang diselubungi misteri. Kata Piningit sendiri bermakna yang disembunyikan atau yang dirahasiakan. Artinya, kesatria ini tidak serta-merta muncul ke permukaan, melainkan menjalani proses panjang sebelum benar-benar dikenali. Dalam budaya wayang, simbol penyembunyian ini memiliki makna mendalam. Seorang kesatria yang benar-benar akan menjadi pemimpin besar tidak pernah muncul dengan segala kemegahannya sejak awal. Ia justru mengalami fase penderitaan, keterasingan, dan ujian berat. Hal ini sejalan dengan nilai falsafah Jawa, bahwa kemuliaan lahir dari proses laku prihatin, tirakat, dan pengendalian diri. Oleh karena itu, Satrio Piningit digambarkan bukan hanya sebagai tokoh pahlawan yang sakti mandraguna, tetapi juga sebagai manusia yang matang secara spiritual. Selain itu, konsep Satrio Piningit dalam wayang kerap disamakan dengan tokoh-tokoh yang tersembunyi atau terbuang, tetapi pada akhirnya bangkit membawa perubahan. Misalnya, ada tokoh Parikesit, cucu Arjuna, yang meskipun tidak sepopuler para Pandawa, akhirnya menjadi penerus tahta Hastinapura setelah melalui berbagai penderitaan. Ada pula tokoh Abimanyu, yang meski gugur di usia muda, dianggap sebagai benih kesatria sejati yang kelak akan lahir kembali melalui putranya, Parikesit. Gambaran-gambaran ini menyiratkan pola yang sama. Kesatria sejati seringkali dipingit atau disembunyikan oleh nasib sebelum ditentukan saatnya tampil. Di sisi lain, munculnya konsep Satrio Piningit dalam budaya wayang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat Jawa terhadap figur penyelamat. Wayang bukan hanya cerita perang Pandawa melawan Kurawa, melainkan juga refleksi tentang kondisi sosial masyarakat. Ketika ketidakadilan, penindasan, atau kekacauan melanda, masyarakat selalu berharap ada pemimpin adil yang akan menata kembali dunia. Harapan itu diwujudkan dalam sosok Satrio Piningit. Dengan demikian, Satrio Piningit dalam tradisi wayang adalah simbol harapan kolektif. Ia lahir dari perpaduan antara tokoh-tokoh pewayangan dengan keyakinan spiritual masyarakat Jawa. Asal-usulnya bukan sekadar tokoh fiksi, tetapi perwujudan nilai-nilai tentang perjuangan, penderitaan, dan kemuliaan sejati.
kita akan melihat bagaimana peran Satrio Piningit ditafsirkan dalam lakon wayang, bagaimana masyarakat memaknai kehadirannya, serta relevansinya dengan kehidupan masa kini. Dalam dunia pewayangan, setiap tokoh memiliki simbolisme yang jauh lebih dalam daripada sekadar peran dalam cerita. Wayang merupakan bentuk kesenian yang tidak hanya menampilkan kisah epik Mahabharata atau Ramayana, melainkan juga menghadirkan filosofi kehidupan. Melalui simbol, isyarat, dan lakon tertentu, penonton diajak merenungkan hakikat hidup. Sosok Satrio Piningit pun dipahami bukan sebagai tokoh literal yang jelas disebutkan, melainkan sebagai representasi nilai-nilai kesatria yang tersembunyi dalam beberapa lakon. Salah satu simbol utama yang sering dikaitkan dengan Satrio Piningit adalah kesatria yang lahir dari penderitaan. Dalam pewayangan, penderitaan dianggap sebagai jalan untuk menempuh kesempurnaan. Tokoh seperti Abimanyu misalnya, harus melewati ujian maut dalam perang Bharatayuda. Ia gugur di usia muda, namun pengorbanannya dianggap sebagai benih bagi lahirnya pemimpin adil kelak melalui putranya, Parikesit. Dari simbol ini, masyarakat Jawa memaknai bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang lahir di atas tahta dengan kemewahan, melainkan dari penderitaan, pengorbanan, dan pengasingan. Selain penderitaan, simbol penyembunyian juga sangat kental. Dalam lakon wayang, seringkali ada tokoh besar yang belum dikenali jati dirinya. Misalnya, Raden Parikesit yang sejak kecil diasuh jauh dari keraton, atau Gatotkaca yang tumbuh dalam rahasia kekuatan luar biasa sebelum benar-benar diakui sebagai pahlawan Pandawa. Pola ini sesuai dengan konsep Piningit, bahwa pemimpin besar kerap tidak terlihat, disembunyikan dari hiruk-pikuk kekuasaan, hingga saatnya tiba untuk tampil. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kepemimpinan bukanlah hasil perebutan kekuasaan, melainkan amanah yang muncul pada waktunya. Satrio Piningit juga disimbolkan dengan senjata sakti. Dalam wayang, senjata bukan sekadar alat perang, melainkan lambang kekuatan batin dan moral. Misalnya, panah Pasopati milik Arjuna bukan hanya alat untuk membunuh musuh, tetapi juga simbol keadilan yang ditegakkan dengan ketepatan. Dalam tradisi Jawa, Satrio Piningit diyakini memiliki pusaka sakti yang bukan sekadar senjata fisik, melainkan juga ilmu kebijaksanaan dan kekuatan spiritual. Dengan demikian, pemimpin sejati digambarkan tidak hanya kuat secara lahiriah, tetapi juga berwibawa secara batin. Selain itu, simbolisme Satrio Piningit dalam lakon wayang kerap berkaitan dengan kesucian hati. Banyak tokoh pewayangan yang gagah perkasa, tetapi jatuh karena kesombongan dan ambisi. Sebaliknya, tokoh-tokoh yang rendah hati justru sering diberkahi kekuatan yang luar biasa. Satrio Piningit pun dipandang sebagai kesatria yang tidak haus kekuasaan, melainkan hadir karena dorongan dharma, yaitu kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia memimpin bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena panggilan suci untuk menyelamatkan tatanan dunia. Dalam konteks pertunjukan wayang, simbolisme ini disampaikan melalui suluk, tembang, maupun dialog dalang. Kata-kata penuh filosofi itu seringkali menyiratkan makna tersembunyi tentang hadirnya sosok pemimpin adil di masa depan. Penonton yang peka akan menangkap isyarat bahwa cerita wayang bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga ramalan dan harapan bagi kehidupan mereka. Dengan demikian, Satrio Piningit dalam budaya wayang tidak hadir sebagai tokoh tunggal, melainkan sebagai simbol yang tercermin dalam banyak lakon. Ia adalah kesatria yang lahir dari penderitaan, disembunyikan oleh takdir, memiliki kekuatan batin luar biasa, dan menegakkan keadilan dengan kesucian hati. Simbolisme inilah yang membuat konsep Satrio Piningit terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa dari masa ke masa. Wayang selalu menjadi cermin kehidupan masyarakat Jawa, termasuk dalam hal bagaimana rakyat menaruh harapan kepada seorang pemimpin. Seiring perjalanan sejarah, rakyat kerap mengalami masa-masa penuh ketidakpastian.
peperangan, pergantian kekuasaan, penjajahan, hingga krisis moral dalam kehidupan sosial. Dalam situasi seperti itu, harapan akan hadirnya pemimpin bijaksana selalu menjadi tumpuan. Figur Satrio Piningit lahir sebagai simbol harapan kolektif, sosok penyelamat yang akan memulihkan keadaan. Dalam budaya wayang, kisah peperangan antara Pandawa dan Kurawa kerap ditafsirkan sebagai refleksi pertarungan antara kebaikan dan keburukan di dunia nyata. Pandawa melambangkan kejujuran, kesetiaan, dan keberanian, sedangkan Kurawa mewakili keserakahan, ambisi, dan kezaliman. Namun, kemenangan Pandawa tidak selalu mudah. Mereka harus melewati masa-masa sulit, diasingkan, bahkan hidup dalam penderitaan. Rakyat yang menonton wayang melihat pola ini sebagai gambaran kehidupan mereka sendiri. Meski menderita di bawah penindasan, selalu ada harapan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang. Satrio Piningit dipandang sebagai perwujudan dari harapan itu. Ia adalah figur pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan dan kesucian hati. Dalam bayangan rakyat, Satrio Piningit akan membawa zaman anyar, sebuah era baru yang lebih adil, tenteram, dan makmur. Keyakinan ini sejalan dengan pepatah Jawa, "Sapa sabar bakal mulia, siapa yang sabar akan berakhir mulia." Artinya, kesabaran rakyat menanti pemimpin sejati diyakini akan terbayar dengan hadirnya Satrio Piningit. Harapan terhadap Satrio Piningit juga erat kaitannya dengan pandangan kosmologis Jawa, yaitu keyakinan bahwa dunia selalu berputar dalam siklus keteraturan dan kekacauan. Ketika dunia diliputi zaman edan, zaman gila, maka pada saat tertentu akan lahir tokoh penyelamat untuk mengembalikan keseimbangan. Dalam konteks pewayangan, ini bisa dilihat dari siklus cerita. Setelah Baratayuda yang menghancurkan banyak kehidupan, tetap ada generasi baru seperti Parikesit yang melanjutkan keturunan Pandawa dan menata kerajaan kembali. Figur Satrio Piningit pun diyakini sebagai penerus semacam itu, yang hadir setelah masa kelam. Lebih jauh, harapan rakyat terhadap Satrio Piningit tidak sebatas pada tokoh wayang, tetapi berkembang menjadi keyakinan spiritual. Banyak serat dan ramalan Jawa kuno menyebutkan hadirnya pemimpin tersembunyi yang akan muncul di tanah Jawa untuk membawa kemakmuran. Wayang menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tersebut secara simbolis, sehingga penonton tidak hanya menikmati kisah perang, tetapi juga merasa terhibur dan termotivasi oleh harapan masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan terhadap figur Satrio Piningit membuat rakyat mampu bertahan di tengah penderitaan. Mereka percaya bahwa penderitaan hanyalah bagian dari siklus menuju kebahagiaan. Dengan demikian, sosok ini berfungsi bukan hanya sebagai tokoh imajiner, melainkan juga sebagai kekuatan psikologis yang memberi semangat hidup. Maka, Satrio Piningit dalam budaya wayang sejatinya adalah pengejawantahan harapan rakyat akan hadirnya pemimpin yang adil, bijak, dan berwibawa. Ia adalah simbol keyakinan bahwa meski dunia sedang terpuruk, selalu ada kemungkinan lahirnya tatanan baru yang lebih baik. Keyakinan inilah yang membuat cerita wayang tidak pernah mati, karena ia selalu relevan dengan kebutuhan batin manusia akan harapan. Meskipun akar kisah Satrio Piningit berasal dari budaya wayang dan serat-serat Jawa kuno, konsep ini tetap hidup dan relevan hingga zaman modern. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam simbol Satrio Piningit melampaui batas waktu, bahkan mampu menjawab keresahan masyarakat di era yang serba cepat dan penuh tantangan. Di masa kini, kita tidak lagi menyaksikan perang Baratayuda atau pertarungan Pandawa dan Kurawa secara nyata. Namun, konflik batin, pertarungan nilai, serta ketidakadilan sosial tetap berlangsung. Korupsi, keserakahan, dan kesenjangan sosial bisa diibaratkan sebagai wajah baru dari Kurawa, sementara perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan adalah wujud dari semangat Pandawa. Dalam konteks ini,
Satrio Piningit menjadi simbol figur ideal yang diidamkan masyarakat modern. Pemimpin yang adil, berwibawa, dan mampu mengembalikan keseimbangan. Relevansi konsep ini juga tampak dari kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Di tengah arus globalisasi, informasi yang deras, dan godaan materialisme, kehadiran figur pemimpin yang mampu menjaga nilai-nilai luhur sangat dirindukan. Satrio Piningit mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati tidak ditentukan oleh kekayaan atau jabatan, melainkan oleh keteguhan hati, kebijaksanaan, serta kesediaan untuk berkorban demi rakyat. Lebih jauh, relevansi Satrio Piningit juga dapat dilihat dalam kehidupan pribadi setiap individu. Dalam filosofi Jawa, setiap orang sebenarnya bisa menjadi satrio dalam lingkungannya masing-masing. Seorang ayah yang sabar menafkahi keluarga, seorang ibu yang setia mendidik anak, atau seorang pemuda yang jujur dan berani menegakkan kebenaran, semuanya adalah bentuk kecil dari Satrio Piningit. Artinya, konsep ini tidak semata-mata menunjuk pada sosok besar yang akan memimpin negara, melainkan juga teladan moral bagi setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia politik modern, istilah Satrio Piningit bahkan sering digunakan untuk menggambarkan calon pemimpin yang diharapkan rakyat. Ketika situasi negara terasa carut-marut, masyarakat menaruh harapan pada hadirnya sosok pemimpin baru yang dapat mengubah keadaan. Walaupun seringkali sifatnya simbolis, istilah ini menunjukkan betapa kuatnya warisan budaya wayang dalam membentuk imajinasi politik masyarakat. Di sisi lain, relevansi Satrio Piningit juga tampak dalam dunia pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai seperti kesabaran, pengendalian diri, keberanian, dan kesucian hati tetap dibutuhkan dalam membentuk generasi masa depan. Dalam konteks ini, wayang bukan hanya sekadar seni tradisi, melainkan juga media pendidikan moral. Cerita tentang Satrio Piningit mengajarkan bahwa keberhasilan sejati lahir dari proses panjang, penderitaan, pengasingan, hingga akhirnya mencapai kemuliaan. Dengan demikian, meskipun Satrio Piningit berasal dari budaya kuno, maknanya tetap segar dan relevan hingga kini. Ia adalah simbol universal tentang harapan, perjuangan, dan kepemimpinan sejati. Dalam dunia modern yang penuh tantangan, konsep ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat untuk tetap optimis, berpegang pada nilai-nilai luhur, dan percaya bahwa keadilan selalu punya jalan untuk menang. Satrio Piningit bukan sekadar legenda atau ramalan yang terikat pada budaya Jawa, melainkan warisan nilai yang melintasi generasi. Dalam konteks pewayangan, ia hadir sebagai simbol yang tersembunyi, tidak selalu tampak jelas dalam cerita, namun terasa dalam setiap lakon, suluk, dan filosofi yang dituturkan dalang. Sosok ini mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang muncul tiba-tiba dengan keangkuhan, melainkan yang ditempa oleh penderitaan, tirakat, dan pengasingan, hingga tiba waktunya memimpin dengan kebijaksanaan. Sebagai warisan budaya, konsep Satrio Piningit memiliki kekuatan untuk menjaga identitas bangsa. Wayang bukan hanya pertunjukan seni, tetapi juga ensiklopedia kehidupan yang menyimpan pesan moral. Dengan memahami Satrio Piningit, masyarakat belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari perebutan tahta semata, melainkan dari laku spiritual, kesabaran, dan pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar. Nilai ini menjadi penting untuk diwariskan di tengah arus modernisasi yang seringkali menekankan kecepatan, ambisi, dan materi. Selain itu, Satrio Piningit memberikan pelajaran tentang kesabaran dalam menanti perubahan. Masyarakat Jawa percaya bahwa dunia berjalan dalam siklus. Setiap zaman penuh kekacauan akan digantikan oleh zaman keteraturan. Kesadaran ini membuat rakyat tidak putus asa, meskipun hidup dalam kesulitan. Harapan bahwa Satrio Piningit akan datang memberi mereka kekuatan untuk bertahan. Pesan ini masih relevan hingga kini,
bahwa dalam setiap krisis, selalu ada peluang lahirnya perubahan yang lebih baik. Di sisi lain, pesan abadi dari Satrio Piningit juga menekankan pentingnya kesadaran diri. Dalam falsafah Jawa, setiap manusia sebenarnya bisa menemukan Satrio di dalam dirinya sendiri. Artinya, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang bijak, adil, dan bermanfaat bagi lingkungannya. Tidak perlu menunggu seorang tokoh besar datang, karena nilai-nilai kesatria dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran dalam bekerja, tanggung jawab dalam keluarga, keberanian menegakkan kebenaran, serta kerendahan hati dalam bergaul dengan sesama. Warisan budaya ini juga memperkaya khazanah seni pertunjukan. Wayang dengan segala simbolisme Satrio Piningit menjadi daya tarik tidak hanya bagi masyarakat Jawa, tetapi juga bagi dunia internasional. Banyak peneliti dan budayawan asing tertarik menggali makna mendalam di balik tokoh-tokoh wayang, termasuk harapan besar yang tersimpan dalam figur Satrio Piningit. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, dapat diterima oleh berbagai bangsa sebagai ajaran tentang kepemimpinan dan moralitas. Akhirnya, Satrio Piningit dalam budaya wayang dapat dipahami sebagai cermin harapan, simbol kebajikan, dan pesan abadi tentang kepemimpinan sejati. Ia bukan hanya mitos yang hidup dalam cerita, melainkan pedoman hidup yang terus diwariskan. Dari generasi ke generasi, masyarakat Jawa memelihara keyakinan bahwa di balik penderitaan selalu ada harapan, di balik kekacauan selalu ada jalan menuju keteraturan, dan di balik kegelapan selalu ada cahaya yang menuntun. Dengan demikian, warisan budaya ini tetap relevan sepanjang zaman. Satrio Piningit adalah pengingat bahwa setiap bangsa, setiap masyarakat, bahkan setiap individu, selalu memiliki peluang untuk melahirkan kesatria tersembunyi yang akan membawa perubahan. Inilah pesan abadi yang membuat konsep Satrio Piningit tidak pernah pudar, bahkan terus hidup dalam jiwa mereka yang mencintai nilai-nilai luhur, keadilan, dan kebenaran.